Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Opi. Dan pada kesempatan hari ini Miss Opi akan menyampaikan materi teknik informasi dan komunikasi atau sering kita kenal dengan sebutan TIK. Nah, sebelum masuk kepada materi yang akan Miss Opi sampaikan, Miss Opi ingin bertanya dulu dengan teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Jawabnya bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Supaya makin semangat, Miss Opi ingin mengajarkan kepada teman-teman tepuk semangat. Ya, teman-teman boleh nanti ikuti setelah Miss Opi. Caranya seperti ini. Tepuk semangat. Ya, gitu. Jadi kita gerakan bahunya teman-teman ya, supaya rileks sebelum teman-teman mendengarkan atau menyimak materi yang Miss Opi sampaikan. Sekali lagi, kita coba sama-sama ya. Tepuk semangat. Ya. Oke, saat ini Miss Opi akan menyampaikan peraturan sebelum teman-teman berkegiatan pada hari ini. Masih ingat kan? Kemarin Miss Opi juga sudah pernah menyampaikan bahwa ada beberapa peraturan sebelum kita belajar. Siapa yang ingat peraturan yang pertama itu apa? Fokus, duduk yang baik. Lalu peraturan kedua itu apa? Menyiapkan buku pelajaran yang dibutuhkan. Lalu peraturan yang ketiga adalah menyiapkan alat tulis yang juga dibutuhkan. Lalu peraturan keempat itu apa? Duduklah yang rapi, dengarkan dengan baik supaya teman-teman bisa paham. Lalu peraturan selanjutnya itu apa? Selanjutnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Good. Kalau yang tepat waktu itu good. Boleh minta bantuan ayah atau bunda, atau boleh menghubungi Miss Opi atau wali kelas yang lain jika teman-teman merasa kesulitan. Dan peraturan yang terakhir adalah merapikan kembali, tidy up barang-barang yang sudah selesai digunakan oleh teman-teman. Baik, Miss Opi akan mulai menyampaikan materi pada hari ini, yaitu mengenal jenis-jenis media informasi dan komunikasi yang ada di sekitar kita. Siapa teman-teman di sini yang sudah mengerti apa itu komunikasi? Dan untuk apa sih kita harus berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain? Nah, ternyata komunikasi itu bisa disebut juga sebagai media bertukar informasi. Dan alat-alat yang digunakan juga banyak macamnya loh teman-teman. Sering kita jumpai di sekitar kita juga. Yuk kita sama-sama cari tahu apa saja sih alat-alat atau media informasi dan komunikasi yang ada di sekitar kita. Berikut adalah alat-alat yang disebut sebagai media informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu bel. Teman-teman tahu bel kan? Nah, biasanya bel itu ada yang terdapat di rumah, ada juga yang terdapat di sekolah. Teman-teman juga tahu kan bunyinya bel itu seperti apa? Coba sekarang kita sama-sama peragakan atau suarakan bunyi bel itu seperti apa sih? Biasanya ada yang bunyinya seperti ini, kring. Atau ada juga yang berbunyi ting tong, seperti itu ya.
Nah, sedangkan fungsi dari bel itu untuk apa sih? Siapa yang tahu fungsinya bel itu untuk apa? Kalau di rumah biasanya sebagai pertanda bahwa ada tamu yang datang atau ada orang yang datang ingin mengunjungi rumah kita. Biasanya kalau tidak terdengar, tamu tersebut atau orang yang datang ke rumah itu memencet bel yang ada di rumah kita. Lalu kalau di sekolah, fungsi bel untuk apa ya kira-kira? Ada yang tahukah di sini fungsi bel di sekolah? Kalau di sekolah itu biasanya sebagai pertanda kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan setelahnya, atau apa sih yang harus kita lakukan? Kita biasanya berpacu dengan bel, seperti waktunya masuk, waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya sholat, dan lain sebagainya. Media informasi komunikasi yang kedua yaitu telepon. Telepon juga terbagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama yaitu telepon rumah, dan yang kedua yaitu telepon genggam atau sering kita sebut dengan HP atau handphone. Nah, kedua alat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama digunakan untuk berkomunikasi atau berbicara jarak jauh. Namun, kegunaan dari HP atau handphone itu lebih spesifik dari telepon rumah. Seperti bisa digunakan untuk mengirim pesan melalui WA, melalui SMS, dan lain sebagainya. Lalu HP juga dapat digunakan sebagai media untuk mengakses internet dan mencari berita. Kemudian juga berfungsi untuk mendengarkan musik loh teman-teman. Baik, sebelum Miss Opi menyampaikan media informasi dan komunikasi yang ketiga, Miss Opi mau lihat dulu dong fokusnya teman-teman. Pasang matanya, ting-tong, ting-tong. Pasang telinganya, oek-oek. Duduk yang rapi. Kembali fokus ke Miss Opi. Oke, media informasi yang ketiga yaitu adalah radio dan televisi. Kedua alat ini atau benda ini juga bisa disebut dengan media informasi dan komunikasi loh. Karena melalui radio kita bisa mendengarkan berita. Melalui televisi kita juga bisa menonton berita. Dan masih banyak lagi tontonan-tontonan positif yang bisa membuat otak kita menjadi lebih tahu banyak informasi. Bedanya adalah ketika teman-teman mencari atau mendengarkan informasi, melihat informasi melalui radio dan televisi, teman-teman itu tidak bisa berkomunikasi langsung dengan suara atau dengan gambar yang teman-teman lihat dan dengarkan. Nah, media informasi dan komunikasi yang keempat atau yang terakhir yang akan Miss Opi sampaikan yaitu adalah komputer dan laptop. Teman-teman pasti sudah tahu nih semuanya bentuk komputer dan laptop itu seperti apa. Nah, ternyata komputer dan laptop itu memiliki fungsi yang sama, yaitu satu, sama-sama dapat meringankan pekerjaan ayah dan bunda kita ketika di kantor. Kemudian bisa membantu meringankan tugas teman-teman ketika di sekolah. Lalu bisa juga digunakan sebagai media untuk mengakses internet. Lalu juga bisa digunakan untuk mengirim email atau disebut juga dengan surat elektronik. Namun, laptop itu biasanya lebih ringkas karena laptop itu mudah dibawa-bawa. Dia bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam tas. Namun, antara komputer atau desktop dengan laptop itu memiliki fungsi yang sama. Baiklah,
Demikian tadi materi yang Miss Opi sampaikan pada hari ini. Teman-teman, Miss Opi belum berikan tugas dari TIK, jadi tidak perlu mengumpulkan tugas. Teman-teman hanya perlu mengamati alat-alat atau media informasi komunikasi yang berada di rumah teman-teman. Lalu nanti teman-teman sebutkan bersama ayah dan bunda. Tapi tugasnya tidak perlu dikirimkan dalam bentuk video ya, hanya untuk pembelajaran teman-teman saja di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Tetap bermain aman, bekerja sama baik dengan ayah dan bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.